Dalam kepercayaan Jawa, budaya alkulturasi Buddha, Hindu, dan Islam sangat kental sekali, yang dibungkus dengan nama kejawen. Hal ini juga menimbulkan berbagai cerita mistis yang menghiasi kekuasaan Kerajaan Mataram sebagai kerajaan di Jawa. Penduduk Mataram percaya adanya 3 kerajaan yang ada di Mataram, yaitu api, air, dan manusia, yang diwakili oleh Gunung Merapi, Laut Selatan, dan Keraton Mataram, di mana jika posisinya digaris secara lurus antara puncak Gunung Merapi, Tugu Yogyakarta, Keraton Panggung Krapyak, dan Kerajaan Laut Selatan di Parangkusumo dan Parangtritis akan didapati garis yang lurus, dan di tengah-tengahnya adalah keraton. Nah, kali ini kita akan membahas Keraton Merapi. Ada apa saja yang menarik di sana? Mari kita bahas lengkapnya. Tokoh-tokoh Keraton Merapi. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Urutan pertama. Eyang Merapi. Seperti Keraton Mataram atau yang saat ini dikenal dengan Keraton Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang raja, Keraton Merapi pun dipimpin oleh seorang raja yang bernama Eyang Merapi. Di sana dia memimpin seluruh makhluk gaib yang berada di wilayah Gunung Merapi. Urutan kedua. Eyang Sapu Jagat. Eyang Sapu Jagat adalah seorang panglima yang mengatur apakah Merapi akan erupsi, meletus, atau tenang. Di bawahnya ada lagi 2 panglima, yaitu Kiai Grinjing Wesi dan Kiai Grinjing Kawat. Urutan ketiga. Eyang Megantara merupakan seorang pemuka di Merapi. Namun, ia juga memiliki tugas untuk mengatur cuaca dan arah mata angin di kawasan Merapi, hingga membuat cuaca di sekitar Merapi menjadi sejuk dan nyaman. Urutan keempat. Nyai Gadung Melati merupakan seorang pemimpin yang memimpin jin wanita di Kerajaan Merapi dengan tugas menjaga kesuburan tanah di area Gunung Merapi, sekaligus merawat seluruh hewan ternak yang ada di kawasan Gunung Merapi. Urutan kelima. Eyang Antaboga merupakan tokoh yang mengatur keseimbangan Merapi supaya tingginya tidak sama datarnya dengan daratan sekitar Merapi, sehingga Gunung Merapi nampak tinggi dan agung di antara dataran lainnya. Urutan keenam. Kiai Petruk. Bagi rakyat dahulu, asap yang berbentuk petruk merupakan suatu tanda bahwa Merapi akan meletus dengan dahsyat. Apabila asap Merapi telah berbentuk petruk, maka seluruh warga diwajibkan untuk mengungsi dari area Gunung Merapi. Sehingga Kiai Petruk ditugaskan untuk memberitahu kepada warga akan terjadinya suatu letusan. Urutan ketujuh. Kiai Sapu Angin merupakan panglima yang bertugas mengatur arah angin di area Gunung Merapi.
Dia juga dipercaya menyelamatkan Mataram dari berbagai bencana akibat tiupan angin yang membawa wedhus gembel dari Merapi. Sehingga angin dari wedhus gembel itu tidak akan mengenai Keraton Yogyakarta. Urutan ke-8. Kyai Wolawali merupakan tokoh yang tinggal di Keraton Merapi yang ditugaskan untuk membersihkan serta menata Keraton Merapi, terutama pelataran-pelataran di wilayah Merapi. Urutan ke-9. Kartodimejo merupakan komandan pasukan yang bertugas merawat segala hewan yang ada di sekitar Gunung Merapi. Dia juga memberitahu hewan-hewan untuk pergi dari area Merapi sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi. Nah, itu adalah sekilas mengenai tokoh-tokoh yang ada di Gunung Merapi. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan menjadi hiburan bagi kita semua.